Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Hari ini episode yang spesial karena aku kedatangan seorang sahabat. Tepuk tangan untuk Mami Hongga. Biasanya kalau misalnya Ruang Tengah Nyai, aku di awal itu membacakan pesan buat Saradix. Oke. Karena di sini ada Deril. Wow. The Queen of bilangnya kan psychic reader ya Mami ya? Iya bisa. Iya, jadi aku mau minta Mami Hongga untuk membacakan pesan untuk hari ini, boleh? Boleh. Oke. Berarti kamu yang ambil kartunya ya? Iya, oke. Oke, Oke. mari. Coba kita. Kenapa gue deg-degan? Ini umum ya? Iya, Untuk umum, semua. in general ya. Oke. Satu pesan aja sih. Jadi pilihnya 3 kartu. Oh, pilih 3 kartu. Ini aku yang pilihin untuk kalian semua ya. Oke, Oke. langsung buka ya. Ya. 1, Oke. 2, Wow. 3. Oke. Kalau ini untuk Saradix berarti kartunya bagus banget. Oke. Aku pikir ini untuk ini deh. Untuk di sini. Heeh. Saya katanya ini artinya ini satu perubahan, tapi perubahannya itu amat sangat positif. Mm-mm. Dan pesan untuk ya untuk siapa yang merasa Iya. ini punya dia, Heeh. bahwa jangan pernah jadi gini, harus tetap semangat karena walaupun ada naik turunnya, ini setelah cobaan selalu ada hal yang baru, hal yang baik dan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Wow. Aku tambahin ya, Iya. biar lebih spesifik Iya. ya. Heeh. Oke. Ya sama. Jadi kita nggak boleh fokus ke hal-hal yang sudah terjadi dan mungkin tidak menyenangkan. Itu kita harus lepaskan dan kita harus selalu kayak ke depan itu lebih positif dan lebih bersemangat. Yang penting itu kita tidak boleh putus semangat. Kayaknya ini buat aku deh. Buat ya banyak orang yang mengalami Iya, ya. kayaknya Ha-ha. ya. Aku juga kayaknya ini pas nih ya. Jadi mungkin untuk apa namanya pesannya adalah, oh iya ya. Ini buat aku deh. Jadi walaupun Iya. hati kita merasakan kesedihan, kehilangan, Bagi semua yang merasakan itu, mm-mm, tetap harus tegar dan semangat. Iya. Jadi kita belajar melihat mungkin indahnya kehidupan dalam luka. Mm-mm. Itu aja sih. Iya. Tepuk tangan buat Mami Hongga. Oke Mami, how are you doing? Ya, baik. Sebisanya, Sebisanya. berusaha baik. Terima kasih udah mau datang ke Ruang Tengah Nyai. Thank you juga sudah diundang. Ini kan banyak Saradix yang muda-muda nggak tahu ya, belum tahu gitu. Tapi buat aku gimana ya? Aku selama ini kenal ada orang yang suka baca kartu gitu ya. Nah, cuman kalau pengalaman aku sama Mami Hongga, aku selalu bilang kartu dia serem banget guys. Maksudnya serem banget itu kayak Nyata. kok tahu gitu kayak jadi kayak ngerasanya tuh bener-bener ditelanjangin kayak wow gitu dan spot on. Aku mau nangis sih. Terus Tapi nggak serem kan? bukan serem mengerikan, tapi kayak karena itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, kayak misalnya orang tua ngasih tahu ke kita gitu. Jadi ada yang ngingetin gitu. Nah, itu bener-bener spot on gitu. Makanya aku bilang the real psychic reader. Nah, Mami sebenarnya tahu punya gift ini dari usia berapa sih? Sebenarnya dari kecil udah aneh aku. Cuman aku kan nggak percaya ramalan kan. Oh gitu. Aku nggak percaya ramalan. Jadi sebenarnya lucu deh. Aku peramal yang tidak percaya ramalan. Gimana sih? Terus pas umur 25, aku udah pindah ke Indonesia. Terus ketemu banyak orang lah yang pinter lah ya. Terus mereka kayak, kamu tuh punya gift loh. Kamu dari nenekmu punya ini ya, punya itu. Terus aku kayak, apa sih? Terus aku kenal orang peramal. Terus aku duduk di rumahnya, dia lagi bacain kartu orang. Terus aku bisa baca kartunya. Jadi kayak natural aja Iya, gitu ya? awalnya gitu. Terus habis itu
Aku tuh mimpi ada perempuan datang terus kasih aku kartu, tapi kartu remi. Oke. Nah, aku ingat banget itu 5 heart. 5 heart tau nggak apa artinya? Artinya? Itu adalah gift. Terus itu aku berhari-hari mimpi, terus dia kayak susunin badan orang, gimana caranya menyusun kartu. Terus awalnya aku cuekin, terus aku cerita ke temanku, tahu nggak sih aku mimpi gini gitu. Coba deh beli kartu remi, coba. Terus beli. Terus dulu temanku itu punya kayak praktek prana atau apalah, dia suka obatin orang. Terus aku di luar. Jadi orang masuk, aku duduk di luar, aku mainin kartu. Terus pas orangnya keluar, aku bilang, oh ini sakit ginjal, ini sakit jantung, ini sakit. Ternyata bisa gitu. Terus habis itu aku ceritalah ke keluargaku kan. Aku tuh bisa baca kartu loh, sekarang aku tuh baca kartu. Lucu-lucuan sih awalnya. Terus ternyata memang buyutku itu kan peramal ya. Jadi bukan cuma peramal, sebenarnya dukun, tapi dukun White Witch. Iya, White Witch, benar. Terus akhirnya aku dikirimilah kartu ini. Ini sebenarnya kartunya ini kartu Gypsy dan asli Hungaria. Jadi ini nggak bisa dibeli di sini. Dan kayaknya nggak ada yang pakai, cuma aku. Iya, aku nggak pernah lihat ini. Terus nyampe kartunya terus langsung baca. Tiba-tiba bisa gitu. Tapi nggak pernah sesuai artinya, lucu sih. Jadi kayak artinya apa tulisannya, tapi ya it comes naturally aja kayak, gitu. Sebenarnya messenger ya berarti ya. Jadi aku rasa gitu ya. Iya, ada pesan, sebenarnya. ada pesan langsung ya ngalir aja gitu ya. Karena kan kadang nggak pakai kartu juga kita baca orang kan. Maksudnya bisa ya. Terus ini kayak ya sebenarnya membantu ya, media aja. Gitu. Ini tapi setelah berarti udah berapa tahun? Udah selama ini udah bertahun-tahun ya. Aku sekarang udah 25 tahun nih. Udah 25 tahun. Caranya supaya, kan pasti misalnya sehari bacain paling banyak berapa orang? Misalnya 3 atau 4. Kalau dulu pernah 12. Enggak, dulu aku kan punya tempat untuk baca kartu. Jadi orang tuh antri panjang banget, tau gak sih? Panjang banget dan itu capek banget. Nah, tapi aku bacanya tuh cuma kayak ya udah deh 15 menit aja. Oh, diwaktuin. Tapi kalau sekarang kan udah sejam, iyalah, 2 jam, lebih ke sebenarnya bukan ramah ya, cari solusi juga dong. Iya. Orang datang nggak mungkin cuma kita. Dulu tahu nggak sih aku terkenal katanya Jakarta peramal paling galak adalah Honga. Jadi semua orang yang masuk ke tempatku, dulu aku di Melawai Plaza, itu semuanya nangis, keluarnya pakai tisu. Jadi orang-orang kayak kenapa sih gitu. Tapi dulu aku baca kartu udah sadis sih memang. Jadi kayak oke, ibu kamu mau sakit nanti ini mau meninggal ini. Akhirnya aku berhenti, kayaknya nggak bisa ini. Kayak aku merusak ini orang. Kan lama-lama kita tumbuh ya. Belajar jadi kita ngerti kayak ya. Lebih bilang, oh nggak boleh ngomong gitu karena nanti itu dia masuk ke pikirannya, terus dia malah menarik hal-hal tersebut. Jadi akhirnya ya berubah lah. Cara penyampaiannya ya, namanya juga kita semakin dewasa pasti jadi lebih baik lah penyampaiannya ya Mami ya. Terus gimana caranya? Capek kan? Capek. Terus butuh waktu istirahat misalnya ya kayak berapa hari gitu, tiap hari gitu. Terus Mami ngapain biasanya kalau udah capek gitu? Meditasi. Lama nggak? Terus maksudnya sampai normalnya lagi? Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu capek sih. Ya udah biasa ya. Sih. Kan udah 25 tahun. Iya juga sih. Tapi tergantung juga orangnya. Kalau energinya misalnya berat ya kan, pasti kamu juga. Karena ada orang-orang yang kayak langsung kayak capek banget ya. Iya itu beda. Aku berusaha cepat udahin. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi memang semakin semakin bertambah usia juga pasti kan kepekaannya semakin bertambah. Iya pasti. Tapi kita juga cari tahu gimana caranya supaya untuk energinya nggak habis gitu kan? Iya benar. Ya itu kita harus take care atas diri kita. Jadi kita harus ada waktu mungkin untuk ya ngecas lah ya. Gitu. Jadi Mami ini dia asli orang Hongaria guys. Ini dia bule 100% anjay. Ya kan? Kalau ini kan bule-bulean, kalau ini the real guys. Hongaria. Cuma bahasanya nggak boleh ya. Apa? Bahasanya udah nggak boleh ya. Iya ini udah kelamaan di sini. Kelamaan jadi lokal. Pernah nggak Mami kayak misalnya nih kan dulu ya istilahnya buka praktek sampai 12 orang sampai ngantre-ngantre. Lebih lagi. Pernah nggak kamu ngelihat udah ngerasain sesuatu di orang ini terus kayak nggak mau bacain? Nggak pernah. Enggak. Ya karena udah kadung di depan juga ya. Tapi
Jadi kadang kalau aku udah tahu kayak misalnya orang ini terlalu berat, aku berusaha tidak lihat semua di kartu, tahu nggak? Jadi kayak ya udah yang penting-penting aja dalam hati kayak oke dia nanya situ aja, fokus ke situ aja gitu. Nggak enak ya Kan tapi. kadang misalnya orang nanya apa, tapi kan namanya kartu kan coba misalnya ini berapa kartu, ini kan sebenarnya ceritanya tuh banyak. Jadi tergantung aku kan, Iya aku lagi. kayak ya sama kamu kali ya. Mungkin kamu pergi ke satu tempat, sebenarnya ceritanya banyak, tapi ya udah deh nggak usah semua. Iya, Kita ambil satu yang ini aja deh, yang Oh, pentingnya aja iya. gitu. Sama berarti capek guys. Iya, Capek iya banget. sih. Kadang pusing aku. Terus kalau terlalu capek itu mual pasti. Terus sama pernah ya, nggak rasain kalau banyak orang habis itu lapar banget. Lapar banget. Oh lapar habis kalau itu kita semua di sini Itu lapar. Tapi itu energi, menurutku sih itu energi. Energi Kadang ya? begitu ya. Kalau kita terlalu banyak keluarin energi itu lapar loh. Lapar. Iya sih emang. Makanya kan kita kalau penelusuran selalu sedia snack harus ada. Emang lapar tapi harus Kalau makan. buat aku tuh aneh, karena aku kan nggak terlalu suka makan ya. Tapi kalau banyak orang atau ada orang-orang yang misalnya bukan cuma baca kartu, dia minta healing juga, apa juga, lapar. Lapar habis itu. Oh. Ya. Dia makannya beda ya, kalau kita makannya banyak. Aku keju, Makanya mami tetap sedih. makannya keju. Iya benar, tetap makannya keju. Jadi Iya bang dong. emang dikit banget. Terus ke anak-anak mami kan ada 4 anak. Ada yang nurun nggak? Ada dong, Nurun ya. ada tapi cuma 2. Oh jadi Yang satu sensitif banget, yang satu lagi itu ya bisa lihat segala hal yang kita nggak bisa lihat. Dan jadi akhir-akhir ini juga mami aktif di ada kelas trauma healing, bener ya mami ya? Ya. Mami buka kelas itu khusus untuk trauma healing dan banyak banget yang ikut. Ya alhamdulillah. Kan kita maksudku pasti perjalanan gitu nggak sih? Mungkin kamu juga rasa kayak kita mulai dari mana, misalnya awalnya baca kartu, terus akhirnya kita ke healing, terus akhirnya kan pasti pengen bantu orang. Kalau kita lihat, oh dia kasihan ya, dia begini, ya butuh juga untuk ya biar kita bisa bertolong lah. Ya itu akhirnya healing lah ya. Cuman itu dari 25 tahun perjalanan akhirnya ya menemukan sendiri gitu ya? Iya. Jadi kayak kadang tuh ada hal-hal yang hanya menjadi jembatan, tahu nggak sih? Tapi akhirnya kita dari sini ke sini terus berkembang lah ya. Iya. Kalau menurutku tuh nggak ada kayak orang cuman gifted cuman bisa satu hal. Pasti dia akan berkembang. Kalau nggak buat apa? Benar. Dan kita harus belajar juga. Aku masih belajar loh, belajar breathwork, belajar meditasi, belajar ini, belajar itu supaya ya semakin ya lebih banyak hal yang aku kuasain lah. Iyalah, apalagi Gitu. kan dengan kepekaannya semakin bertambah terus. Nah kalau misalnya ada orang yang nggak punya gift misalnya ya, Oke. pengen belajar kartu, itu sebenarnya bisa nggak sih mami? Tapi aku selalu bilang enggak deh. Enggak ya? Pasti beda ya. Beda nggak sih? Iya. Jadi dia by book kali Aku ya? juga bingung loh, banyak kursus tarot gitu. Aku bingung gimana caranya. Atau buku kan dari buku mungkin, oh ya ini artinya apa ya? Ya jadi per Oh ini kartu. artinya kesel. Tapi kalau ini cuman kesel ya nggak bisa baca kartu. Kalau misalnya di sini artinya beda, urusannya ribet. Kalau ini sebentar lagi ada harapan baru. Jadi Iya. satu kartu itu kan bisa artinya macam-macam. Jadi Menurutku sih perlu deh gift. iya perlu ya. Iyalah. Jadi kalau kayak tadi Mami Wongga bilang kalau misalnya dia narik kartu itu kadang-kadang kartunya artinya B tapi Mami Wongga bisa ngomong A, C, F, X gitu. Iya. Karena memang sebenarnya ini hanya Media aja. aja dan pesannya itu biasanya sebenarnya langsung gitu ya Mami ya Kalau dulu aku kira-kira. dengar dibisikin. Tuh. Kalau sekarang udah enggak. Mungkin dari dalam Dari kali ya. dalam, Jadi nggak kayak- dari dalam beda awalnya lagi. tuh aku dengar kayak, terus awalnya tuh aku bingung karena ini ngomongnya bahasa Hungaria. Jadi aku harus terjemahin dulu. Terus kadang kliennya tuh ngomong, tapi aku tuh kayak entar dulu apa. Oh Jadi gitu. awalnya gitu. Oh. Lucu deh. Tapi udah lama enggak. Itu cuman berapa tahun awal lah gitu. Mami masih ini nggak sih masih fluent nggak sih kalau pulang kampung misalnya?
nggak tahu kenapa nggak pengen pulang ya. Oh nggak pengen pulang. Jadi emang dalamnya orang Indo guys. Iya dalamnya benar-benar udah lebih Indonesia Pas live-nya siapa gitu ya. Pas live-nya pasti di sini. Pasti di sini. Oke, Mami, ini kan apa namanya perjalanan hidup banyak orang yang apa ya kadang-kadang kan kalau misalnya melihat oh dia adalah seorang peramal, oh dia adalah seorang psychic gitu ya. Dipikirnya mungkin orang tuh menilai biasanya hanya dari permukaan gitu. Benar. Padahal orang-orang yang lahir dengan kemampuan ini biasanya perjalanan hidupnya itu oh my god, ya kan? Gitu. Iya. Iya. Banget ya. Boleh nggak sharing apa yang waktu ini kita berawal dari misalnya sebelum Mami Hongga perjalanan dari sana pindah ke sini, boleh nggak ada yang di-share gitu untuk apa ya? Hidupku. Gitu. Aku kan dari kecil orang tua aku meninggal. Umurku tuh masih waktu 6 tahun ibuku meninggal, waktu 7 tahun bapakku meninggal. Terus aku besar sama nenekku kan. Terus aku punya adik 1. Pas aku pindah ke Indonesia, 3 bulan kemudian adikku juga meninggal. Jadi aku tinggal lah sendiri kan. Akhirnya aku ya punya anak banyak ya 4. Jadi akhirnya ya keluarganya udah asik gitu. Dari dulu tuh pengen banget kayak punya keluarga yang besar gitu. Terus sekarang udah besar ya. Sekarang udah punya cucu guys. Mami baru berapa cucunya Mami? 6. Cucunya 6. Masih muda kayak gini. Ini tepuk tangan buat anak-anakku ya. Karena dia enggak maksudnya masih muda Mami. Siapa Ya, coba karena- yang menyangka? Iya bener. Cucunya 6. Hah? Iya nggak? Kata gua. Ya karena aku 38 tahun udah punya cucu. Jadi waktu umurku 38 tahun aku punya cucu gitu. Cucu. Karena anakku udah 21 tahun saat itu. Iya, gitu iya, loh. Jadi iya. ya udah dia udah punya anak. Jadi Jadi kayak anakku sendiri. Terus tambah akhirnya udah 6. Ini pasti lebih karena anakku 1 masih belum nikah kan. Iya, iya. Iya ini baru dari 3 orang. Kalau 4 nggak tahu ntar anaknya berapa kan. Bisa 10. Tapi Seru. tapi perjalanan Mami Hongga itu emang apa ya di mengalami hal yang nggak mudah, cuman bisa terus kembali bangkit ya Mami ya. Iya. Jadi mungkin Padahal banyak banget loh aku bercerai. Terus aku sempat kayak susah banget, sampai makan tuh susah di sini. Terus aku harus take care sama anak-anakku 3. Jadi itu tapi selalu ada jalan untuk bangkit ya Mami. ya thanks God ada ya. Ya kan kayak Ada. dijagain gak sih sebenarnya? In a way. Ya, aku selalu merasa seperti itu. Tapi kemarin itu sempat kayak Boleh ceritain Iya, nggak apa? Mami ini? yang kemarin. Jadi teman-teman yang mungkin banyak yang nggak tahu, Mami Hongga ini adalah istri dari almarhum Kapten Egon Erawan yang ya nanti akan ditampilkan ada fotonya. Jadi baru kehilangan ini udah Hari ini 57 hari. 57 hari yang lalu Kapten Egon Erawan gugur dalam tugasnya. Mami mau ngomongin soal itu. Ini ya kan kita gimana ya, kehilangan pasti kan berat gitu. Tapi aku ngelihat Mami hari ini Udah bisa senyum ya? udah bisa senyum. Karena banyak orang yang bilang ini bagian dari spiritual journey ya. Terus aku tuh orangnya, kamu kan kenal aku ya, aku tuh orangnya selalu kayak, aduh aku tahu Tuhan tuh sangat sayang sama aku, terus kayak semestaan gitu. Terus tiba-tiba jeder gitu. Terus kayak, oh my God, ini kenapa Tuhan ninggalin aku, kenapa ini harus terjadi. Karena kan meninggalnya kan bisa dibilang tidak wajar ya. Iya. Kan ditembak ya. Iya. Ditembak. Jadi ya runtuhlah duniaku. Ya runtuh tapi mungkin ini kan udah 2 bulan ya. Pelan-pelan aku tuh kayak ya berusaha lah bangkit ya. Habis mau gimana? Iya. Ini satu hal yang kita nggak bisa ubah. Betul. Jadi ya berusaha.
Mami ini nggak waktu sebelum kejadian, apakah sudah merasakan sesuatu? Iya. Memang dari dulu. Terus dulu tuh tahu nggak? Dulu tuh sering kayak ada kayak penglihatan gini. Kayak aku menulis tentang suamiku yang meninggal. Jadi kata-katanya aku tuh masih ingat. Aku tulis, kamu adalah sedihan dan kebahagiaanku. Aku tuh ingat banget. Terus pas kemarin meninggal, terus aku sempat sebenarnya menjauh dari sosial media karena saat itu ini kan beritanya besar banget dan banyak banget video yang beredar yang menurutku sih nggak manusiawi juga karena orang-orang aku rasa dikit kayak banyak orang mungkin nggak punya empat apa aku nggak ngerti ya gimana tapi mereka mungkin tidak peduli dengan bagaimana kita bagaimana. Jadi ada contohnya ada orang yang mengirim video eksekusi suamiku. Jadi kayak gitu-gitu yang ini juga membuat itu kan semakin berat ya. Jadi akhirnya aku tuh bikin postingan di Instagram. Terus pas aku nulis kata-kata itu aku baru ingat. Karena aku tulis gitu. Kayak ya selama jalan cintaku kamulah sedih dan bahagian aku. Terus aku di situ kayak ya. Terus sebelum kejadian itu 2 minggu juga aku tahu mau ada sesuatu sama dia. Dan aku tuh udah gelisah banget. Tapi aku nggak pikir seperti ini. Aku tuh pikirnya mungkin dia mau sakit atau apa gitu. Tapi setiap orang tamuku aku bacain kartunya terus suamiku mau celaka, mau kenapa? Kan biasanya kalau ada sesuatu pesan buat aku itu, misalnya aku punya tamu 1 hari 3 orang atau misalnya dalam seminggu 6 orang atau 7 orang. Nah, kartu mereka tuh jadi setiap orang itu kartunya tuh keluar, kartu itu berarti itu buat aku gitu loh. Kalau sesuatu yang terulang gitu loh. Oh itu biasanya buat dari beda-beda klien itu berarti pesannya buat aku gitu. Terus aku sempat tanya temanku yang bisa kayak yang bisa baca bahwa mau ada apa? Suamiku kenapa sih? Mau ada apa? Jadi udah terasa banget sih. Cuman tetap aja shock. Iya iyalah. Ya. Nggak akan pernah ada yang siap gitu. Iya karena dia orangnya baik banget. Dan aku tuh merasa kayak nggak adil aja. Ini sebenarnya mirip sama trauma healing ya. Orang punya trauma atau duka misalnya atau kesedihan ya. Atau kamu mengalami sesuatu yang begitu membuat kamu shock. Tapi terutama duka yang aku rasa sekarang gitu. Bahwa ini bukan cuma hatimu yang hancur. Tapi segala yang selama ini, semua keyakinan kamu, semua pemahaman, semua yang selama ini aku pelajari. Sepanjang 25 tahun aku healing dan aku pikir bahwa oke, aku nih kayaknya udah bisa ini diriku itu berubah. Jadi aku ingat banget aku tuh ada temanku datang terus dia bilang coba meditasi terus ya rasain cinta kasih Tuhan. Terus aku nggak rasa apa-apa loh. Aku tuh rasa kayak enggak, Tuhan tuh nggak cinta sama aku, enggak, karena membiarkan. Jadi itu kayak proses yang perang batin jadinya. Itu berat banget sih. Ya. Terus yang Mami Hongga lakukan misalnya kayak tapi sampai hari ini udah 2 bulan dan waktu itu aku sempat ketemu Mami Hongga pas baru berapa hari ya Mami ya. Ya yang kamu datang. Dan ya aku senang karena Mami Hongga sekarang sudah bisa tersenyum lagi gitu. Cuman walaupun memang rasanya berat ya Mami, tapi kuncinya memang harus dirasakan ya sebenarnya. Nah itu sebenarnya aku juga akhirnya aku tuh kayak mengamati diri aku dari hari-hari pertama kayak aku deny dulu, ini nggak benar, aku. Dan aku tuh berusaha banget jaga anak-anakku, jadi nggak membiarkan diri aku untuk istilahnya hancur gitu. Tapi akhirnya tuh nggak bisa karena aku tuh ya oke sedih aku nangis. Aku ingat banget ada 1 hari aku baru bisa benar-benar yang aku jerit-jerit itu hari yang aku dikirimin visumnya dia. Kan di visum itu kan di detail di mana lukanya, bagaimana kejadiannya itu kan bisa itu baru tuh. Itu kira-kira 2 minggu setelah 2 minggu setelah meninggal, 2 minggu atau 3 minggu. Itu baru aku benar-benar yang gitu. Tapi setelah itu ada perasaan lega atau? Ini duka aneh ya. Kalau menurut aku ini semakin dalam, makin enteng tau gak sih? Iya.
Cuman dia kayak jadi berubah bentuk apa gimana ya? Berubah bentuk ya? Iya, kayak berubah bentuk. Jadi awalnya tuh kita nangis pasti. Terus aku tiap hari maunya ke makam. Terus kalau mau pulang dari makam aku mikir kasihan ya Hujan, nanti dia sendirian. Jadi kayak Iya. memoriku tuh banyak banget yang hilang. Itu aku juga tahu dari anak-anakku karena aku tuh banyak hal yang aku tidak bisa ingat yang sebelum itu terjadi dan bukan pas kejadian terus kesininya, tapi sebelumnya pun banyak yang hilang. Jadi ya memang aku tuh akhirnya tahu nggak menyadari bahwa aku harus terhadap orang menjadi jauh lebih wise dan jauh lebih lembut terhadap orang-orang yang punya luka. Jadi karena ini satu hal yang kita nggak bisa paksakan orang untuk, ayo kamu harus sembuh, ayo kamu teriak keluarin, nggak selalu bisa gitu loh. Itu tidak begitu. Karena kalau terjadi seperti ini kayak kamu tuh hilangan rasa aman kan. Jadi kayak oh my god aku tuh gimana. Jadi itu aku baru sebenarnya makanya aku ini mungkin aneh bukan maksudnya bisa bersyukur tapi ada beberapa hal yang aku dapatkan selama masa ini yang aku bisa syukuri bahwa mungkin aku lebih bisa memahami dan merasakan dan bagaimana sih caranya aku tuh bantu orang supaya mereka tuh merasa kembali merasa aman karena sebenarnya itu intinya karena kita kan nggak pernah aman sama diri sendiri tahu nggak sih kalau kita hilangan kayak oh my god terus kayak aku ingat hari-hari pertama aku harus gimana aku harus gimana sih hidupku gimana nih ini harus apa sih aku tuh harus ngapain gitu kayak nggak bisa berpikir kan tapi itu pelan-pelan dan itu tuh proses yang panjang. Jadi ada temanku datang terus temanku itu kasih aku 21 hari meditasi jadi aku harus jalanin 21 hari tanpa itu putus. Nah dari situ tuh kayak kembali lagi oh begini ya aku harus jadi pelajarannya juga banyak. Mungkin aku terhadap orang-orang sekarang banyak orang yang bilang ini mengubah banget aku sih. Aku kan kadang galak ya kamu tahu kan. Iya. Tapi kayaknya udah enggak deh. Maksudnya kasihan ya semua orang yang butuh healing dan punya luka itu memang kita harus perlakukan dengan amat sangat pelan-pelan dan berhati-hati gitu loh. Setiap orang pasti kan berbeda juga. Karena kan tahu kan banyak orang yang sekarang, keluarin, mau push, nggak bisa. Karena setiap orang pasti punya cara mengolah rasanya berbeda dan ada orang yang nggak ngerti sama sekali cara mengolah rasanya. Aku tuh push orang loh. Jadi kayak terkadang ada orang kan nggak bisa nangis, ada orang yang teriak, ada orang yang nggak. Itu ya itulah semua orang berbeda mengalami hal-hal kan itu jadi itu yang kita harus mengerti kuncinya merasakan sih iya kuncinya kita gimana caranya membuat mereka tuh merasa aman supaya mereka bisa untuk lepasin gitu saran buat orang-orang di luar sana yang merasakan hal yang sama kehilangan itu apa Mami? Bahwa ya memang ini memang penyembuhan ini journey yang panjang gitu loh dan kita harus sabar sama diri sendiri dan emang kita harus kelilingin diri kita dengan orang-orang yang benar-benar kita merasa bahwa aman buat kita baik karena kan kamu tahu kan kalau ada sesuatu dari kuat tuh sabar ikhlas nggak bisa nggak bisa kita itu yang jauh-jauh deh. Jangan pernah bilang sama orang berduka. Sabar, ikhlas. Kamu pasti kuat. Kamu udah siap. Makanya ini terjadi karena kamu udah siap. No, tidak ada yang siap. Itu kebohongan yang besar. Tidak ada yang siap. Tapi Mami aku mau dari kemarin kan aku belum sempet ngomong ke Mami. Tapi kayak hari ini aku ngeliat Mami, I'm happy. Karena I see you're smiling again gitu. Aku mau bilang terima kasih. Aku mau nangis. Enggak karena terima kasih untuk Mami sudah bertahan sampai hari ini. Mami kuat dan bisa menjadi contoh yang baik.
Mami mengingatkan lagi tentang hidup itu memang nggak mudah. Pasti akan ada cobaannya. Dan apa yang harus kita lakukan, mengenal diri kita dan merasakan apa yang dirasa. Mami mengingatkan aku akan itu. Jadi aku mau bilang, I love you. Terima kasih, thank you so much. Semoga pertemuan berikutnya lebih happy ya. Happy lah. Pasti kan kalau apa namanya biasanya kan kita belajar untuk menyalakan cahaya di dalam kegelapan. Itu yang aku sadarin, tahu nggak? Ini sebenarnya pelajaran yang bagus yang kamu bilang. Tadi aku lupa. Karena ketika terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, itu kayak kita putus koneksi, kita tuh putus, ya nggak sih? Jadi rasa aman itu akan muncul ketika kita menyambung lagi. Tapi itu memang ya tidak mudah ya. Tapi kita berusaha. Masih banyak orang yang butuh kita kan? Iya dong. Oh, thank you. Terima kasih. Tapi dia selalu begini dari dulu, tau gak sih? Kan emang aku anaknya melo. Udah gak apa-apa sih bang, dikit-dikit kan nangis ya aku bocahnya emang gitu. Gimana dong? Aku mau bilang terima kasih banget Mami Hongga udah kesini sharing ceritanya. Aku tahu ini gak gampang. Tapi Mami punya pesan gak? Maksudnya dengan apa yang terjadi dengan almarhum suami Mami Hongga. Dan waktu itu juga bukan hanya suaminya Mami Hongga, tapi ada berdua ya, ada co-pilotnya ya. Bukan, dia kapten juga. Oh, kapten juga. Jadi suamiku lagi training dia di tempat di Tanah Merah itu. Jadi suamiku kan instruktur kan. Terus ini anak ini baru 28 tahun loh. Dia itu baru mau nikah, saya dengar tuh baru rencanain mau nikah. Terus dia harus rute training kan. Jadi kebetulan suamiku yang ngajarin. Dan itu memang udah hari ketiga. Hari pertama aman, hari kedua aman. Tempatnya sama kok. Hari ketiga ini kejadiannya itu hari ketiga. Aku juga nggak tahu suamiku di situ. Karena nggak tahu gitu. Nggak tahu. Tapi sebenarnya aku sebenarnya lebih punya pesan untuk orang-orang di luar sana bahwa coba deh menjadi sedikit lebih bukan empat, tapi terkadang orang-orang suka mencari viral di belakang penderitaan orang lain. Jadi harusnya kita belajar bijak memilih gitu. Apa yang bisa karena kita punya hati loh, kita tuh keluarga loh. Jadi janganlah kayak gitu. Aku sempat tuh kayak mau bikin di Instagram video bahwa tolong stop share foto-foto dan video-video dan segala macam yang karena kamu tahu nggak, aku tuh baru lihat wajah suamiku meninggal itu baru seminggu yang lalu. Aku tuh baru lihat. Baru lihat karena nggak mau lihat. Jadi ketika kantor pun kirimin aku video, aku nggak buka. Aku nggak buka, aku cuma lihat foto. Karena aku nggak percaya, terus mereka kirim foto. Udah baring di rumput kan. Ya jadi tolong deh. Banyak hal yang bisa membuat kalian viral. Jangan viral di atas penderitaan orang lain. Ya itu. Karena ya aku sih doain semoga yang buat seperti itu tidak pernah merasakan ya. Jangan sampai karena ini sakit banget loh. Itu tuh ya bayangin gak sih? Iyalah, itu orang yang kita cinta dimana, terus tersebar di mana-mana dia lagi itu kayak apalagi dikirimin langsung. Nah, terus mereka tuh aku tuh sempat kayak nggak pernah buka DM. Terus anakku di TikTok kan, di TikTok tuh banyak banget.
maksudnya di luar banyak orang yang menceritakan bahwa betapa baiknya suamiku, terima kasih. Tapi aku thank you banget untuk semua orang yang mengenal suamiku dan ada kata-kata baik tentang dia, makasih banyak. Tapi ini orang-orang yang aku bilang sih nggak bertanggung jawab lah ya. Itu kayak kita janganlah sengaja menyakiti. Karena ini sangat menyakiti. Iya. Jadi emang carilah bahan viral yang lebih yang lain. tidak menyakiti orang lain. Ya nggak sih? Iya benar. Iya kan. Iya sekarang udah ya gitu, cuman emang kadang-kadang sosial media itu jadi adalah terkadang tahu nggak sih, misalnya kita kena masalah, terus kita ada sakit, terus tiba-tiba ditambah dengan itu menjadi 10 kali lipat atau 100 kali lipat karena hal-hal yang begini. Yang kita pengen rilis tapi setiap hari ada aja. Wartawan ini itu yang kayak tunggu dulu ya, kita mau nafas dulu nih gitu. Iya. Tapi kadang-kadang juga suka kagak ada otaknya juga yang interview kan. Biasanya gini, gimana perasaannya? Nah, menurut lo perasaannya gimana? Nah, iya. Kadang-kadang suka kesel tau nggak kalau misalnya itu kan kayak ya menurut lo gimana sih? Kayak menurut aku juga sebenarnya jangan diinterview deh. Sebenarnya di antara dua keluarga aku yang diam. Kalau keluarga yang satu lagi kan ada kayak wawancara, kita enggak. Iya karena kita nggak pernah. Karena kita fokus sama duka kita. Kita mau cari apa sih di sini? Kayak nggak bisa ngomong. Jadi kayak banyak orang yang keadilan, apa sih yang dicari? Nggak ada yang bisa kembaliin kan? Iya. Jadi fokus mendoakan. Iya. Nah, ini cobaanku paling berat deh selama aku hidup 54 tahun. Ini paling berat. Ya, aku rasa itu. Ini kayak kalau waktu ibuku, bapakku kan aku masih kecil banget, jadi kayak nggak sih belum. Beda ya. Kalau adikku aku sedih banget, tapi ini kayak kalau aku sekarang ke flashback paling berat di hidupku apa? Aku rasa ini sih. Ya. Tapi itu tadi, terima kasih Mami selalu hadir setiap hari, tapi karena duka kan itu menjadi proses. Cuman kalau tadi kan kita bilang ya, duka kayak nggak akan pernah bisa hilang ya Mami ya. Aku selalu bilang bahwa duka itu cuman berubah bentuk, tau gak sih? Berubah bentuk. Jadi kita tidak akan pernah bisa menghilangkan. Iya, kalau orang bilang melepaskan duka, menurutku itu nggak hilang sih, sampai aku hidup nggak mungkin hilang. Iya. Cuman jadi beda. Aku tuh rasa sekarang kayak, tahu nggak sih, kayak dalam banget, tapi kayak aku udah simpan di tempat yang oke. Tapi tiap pagi aku bangun pasti ya nangis lah, masih naik turun lah. Karena kan tiap pagi aku menyadari, oh ya ini benar. Karena kita kayak tahu nggak sih, kayak antara iya apa enggak, tapi kok nggak mau percaya, kayaknya harus bersabar sama diri kita sendiri ya, kuncinya. Iya. Memberikan diri kita waktu. Iya, itu akhirnya aku belajar. Jadi aku bisa bilang sama orang, oke, aku mau ketemu orang. Aku sekarang mau di kamar sendiri ya. Kalau dulu tuh enggak. Dulu aku lebih memikirkan orang, oke, sekarang orang butuh aku ya udah. Tapi pas kejadian ini nggak mungkin aku begitu, karena kalau aku begitu, aku nggak mungkin. Kapan aku bisa peduli sama diriku sendiri? Karena aku harus, karena tahu nggak? Ini kayak gini loh. Kamu terjadi sesuatu, terus berapa hari orang banyak datang, terus tapi habis itu kan semua orang kembali ke rutinitasnya, bener gak? Iya. Dunia tuh kayak kembali seperti semula, cuma kita tuh kayak masih kayak apa ya? Kayak tertinggal di situ. Dan kita kan nggak bisa juga mengharapkan bahwa ada orang yang 24 jam tuh selalu ingin kita. Jadi itulah penyembuhan. Sebenarnya yang bisa menyembuhkan kita itu diri kita sendiri gitu loh, bukan orang lain. Jadi percuma kau pergi ke healing class. Kau mau datang ke kelasku, oke? Terus, emang aku yang sembuhin kamu? Enggak. Bukan. Aku hanya menunjukkan jalan. Ini loh, kamu tuh punya kekuatan untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jadi itu, kamu sembuh karena diri kamu, bukan karena aku. Karena orang lain hanya bisa. Itulah yang suka salah. Orang mikir, mendambakan orang-orang, oh iya aku sembuh sama dia. Enggak. Semua itu adalah karena diri kita sendiri. Cuman mungkin kebetulan aku atau kamu mungkin ketemu orang, kamu adalah orang yang bisa kayak kita menyalakan lampu kayak, hey, ada ini loh, kamu tuh bisa loh, kamu tuh ada loh cahaya itu di dalam diri kamu tuh bisa menyalakan itu, dan kamu tuh bisa, kamu punya kekuatan, kamu tuh
Itu. Tapi memang kita masing-masing harus menemukan caranya masing-masing. Iya, betul. Orang lain ada batasannya gitu ya Mami. Betul. Ya cuman maksud aku tuh yang aku lihat di dunia spiritual ini suka salah, kayak orang tuh terlalu apa namanya tuh bilangnya ya, kayak menjadi tergantungan dengan orang-orang tertentu. Misalnya coba aku misalnya healing orang, terus orang itu terlalu tergantung sama aku. Aku selalu bilang, kamu tuh ini bukan aku loh. Ini kan sebenarnya kamu. Ini kamu, dan dalam setiap orang ada ini. Aku tuh kayak, kita tuh cuman kayak jembatan gak sih? Ya kan? Penyambung pesan. Kayak buka pintu, silakan. Ya kan? Kalau nggak kayak gini, kayak, oke ini ada 3 pintu ya. Jadi pintu yang A, pintu B, pintu C. Terserah lu deh mau pilih yang mana. Benar. Iya. Jadi Jadi kayak kartu juga gitu nggak sih? Iya kan? Kayak oke, sekarang kamu di kondisinya A. Gini. Terus masalahnya di mana sih? Oke, kamu punya. Aku sebenarnya tahu nggak sih, kayak mikir kayak takdir itu menurutku sih seringan itu kita ya. Kalau takdir kan lahir mati. Iyalah, Itu nggak bisa kita nggak bisa. Cuman di antara itu tuh, itu kan kita. Jadi kita pasti selalu ada solusi. Karena kita maksa buka pintu yang udah tahu. Itu rusak ya. Setengahnya tuh pintu kebuka tapi kok nggak kelihatan sih, padahal biasa. Oh ya, aku bisa lewat sini loh. Iya. Gitu kan. Kadang-kadang suka ngotot ya mau buka pintu yang ini, padahal kuncinya udah hilang. Udah di balik situ ada ular. Astagfirullahaladzim. Terus healing kan juga sama, karena ketika orang mau healing itu, ketika orang misalnya kayak kondisinya kayak aku, dia merasa memang nggak punya kekuatan, dan dia merasa kayak dia ditinggalkan sama Tuhan. Dia kayak, nah itu kita cuman tugas kita cuman ayo nyalain lampu aja dikit gitu. Silakan lewat. Nggak ada gelap, ada lampunya loh gitu. Tepuk tangan buat Mami Hongga. Mami sekali lagi terima kasih. Hari ini seru banget. Kalau nggak ini kita bisa ngobrol sampai besok ya ini ya. Seru banget. Biasanya begitu ya, seru sampai banget. Pagi, terus lanjut. Terima kasih. Kami belajar banyak sekali hari ini. Mana ya? Ini dari tadi obrolannya sebenarnya juga mengingatkan aku akan banyak hal. Jadi thank you. Oke, terima kasih Saradix. Semoga hari ini pesannya yang aku dapat juga nyampe ke kalian ya. Tapi intinya adalah memang kadang-kadang kita dipaksa untuk masuk ke dalam gelap untuk menemukan lagi terangnya kita. Gitu. Dan kita harus mau melangkah untuk menemukan itu. Jadi teman-teman cepat dapat, tetap semangat, kasih waktu dan dirasakan pelan-pelan. Take your time, ini bukan kompetisi, jadi setiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri. Aku juga mau bilang terima kasih buat Farah Carpet, Baba. Ini karpetnya bagus banget. Dan juga buat Grandom, hari ini berbeda sekali karena lebih berwarna. Dan khusus karena spesial Mami Hongga, jadi sofanya warnanya putih. Jadi biar menyala kan, iya kan, biar menyala gitu. Mami, thank you so much sekali lagi. Oh, kapan-kapan main lagi ya Mami ya? Terfull dibacain. Thank you. Thank you. Oke Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah.